warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadan syahra siyam wal qiyam wa ja'ala siyama junnatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, disyukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bersama-sama menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Meskipun di tengah-tengah bangsa kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pandemi. Mudah-mudahan dengan barokahnya bulan Ramadan ini Allah segera angkat wabah dari bangsa yang kita cintai. Salawat dan salam tak luturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam memerintahkan semua ibadah yang sudah kita laksanakan, baik itu ibadah sholat, ibadah zakat, haji maupun puasa yang sedang kita kerjakan saat ini, tentu banyak sekali hikmah, banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadah puasa yang kita laksanakan, kita kerjakan saat ini. Begitu banyak keutamaan ibadah puasa yang kita kerjakan, sehingga kita sangat beruntung kalau kita termasuk hamba-hamba Allah yang masih dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan di dalam kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Di antaranya adalah puasa merupakan benteng bagi umat Islam. Asyamu jinnatun minan nar. Puasa merupakan benteng dari siksa api neraka. Ini artinya ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketaatan di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah, tentu ini akan menjadi benteng bagi kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada ibadah yang kita laksanakan di bulan puasa ini adalah puasa sebagai pembersih badan kita, sebagai penyuci jiwa kita. Karena di dalam keterangan dijelaskan wa ala kulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum. Segala sesuatu ada alat penyucinya, segala sesuatu ada penyucinya, dan penyucinya badan adalah siam, ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Kita sadar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif, tentu banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Maka di bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan badan kita, membersihkan diri kita dari segala noda dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya keistimewaan atau keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan, puasa ini merupakan ibadah di mana kontrol sosialnya tidak ada satupun orang yang tahu, hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu ibadatun bainar rabb was-shaim. Puasa merupakan ibadah yang merupakan di antara Allah dan orang yang sedang mengerjakan ibadah puasa. Makanya ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sangat rahasia. Tidak ada satupun orang yang bisa menilai diri ibadah puasa atau tidak. Karena ibadah puasa kontrol sosial tidak bisa kita ukur.
Belum tentu orang yang kelihatannya sehat, gagah, semangat, dia tidak puasa. Atau sebaliknya, orang kelihatannya lemas, sedikit-sedikit menunda, bukan berarti dia puasa. Mungkin dia tidak puasa, tapi berpura-pura di dalam sikapnya saja. Maka inilah, ibadah puasa merupakan ibadah yang secara langsung yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, bagaimana mengungkapkan dengan hadis qudsi ana ajibi, bahwa ibadah puasa merupakan aku yang akan membalas secara langsung. Al-Imam Abu Hasan menjelaskan kaitan dengan hadis Nabi bahwasanya ibadah puasa Allah sendiri akan memberikan balasan, karena kullu ta'atin thawabul jannah, setiap ketaatan, setiap ibadah pahalanya adalah surga. Wa saumu liqa'i anduru ilaihi wa yanduru ilaiha, dan ibadah puasa itu adalah akan berjumpa denganku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan melihatnya, aku akan memandangnya, dan dia pun akan memandang aku. Inilah keutamaan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah puasa ternyata dapat memberikan pertolongan bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah puasa. Puasa akan memberikan syafaat besok nanti di hari kiamat bagi orang yang sedang berpuasa. Tentunya puasa dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah puasa menahan diri kita dari segala macam hal-hal yang tadinya diperbolehkan jadi tidak diperbolehkan. Tentunya di siang hari ketika bulan Ramadan, tadinya kita diperbolehkan makan di siang hari, minum di siang hari, melakukan perbuatan yang di siang hari. Di saat kita sedang berpuasa, semuanya itu dilarang demi kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang sedang mengerjakan puasa dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini akan bisa menjadi penolong nanti ketika hidup di akhirat nanti atau di hari kiamat nanti. Kemudian, pemirsa rahimakumullah, ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sebagai bentuk ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, di mana ending daripada ibadah puasa yang kita lakukan adalah untuk menjadikan diri kita benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pandemi wabah corona yang melanda bangsa yang kita cintai ini, mari kita jadikan puasa ini momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wabah pandemi yang menimpa bangsa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, keutamaan daripada ibadah puasa yang kita lakukan adalah dengan puasa akan menjadikan diri kita sehat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu nasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Menurut para ahli kesehatan, sabda Rasulullah saat 15 abad yang lalu, saat ini terbukti dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, puasa yang kita lakukan benar bisa menyehatkan kita. Dengan puasa yang kita lakukan, membersihkan racun-racun yang ada dalam diri kita. Dengan puasa menjadikan detonasi di dalam diri kita, mengeluarkan racun-racun yang ada dalam diri kita. Para ahli kedokteran, di antaranya Dr. Muhammad Al-Budi, Said Al-Budi, dan Dr. Soleh bin Abdul Qawi, beliau mengatakan orang yang melaksanakan ibadah 1 hari saja akan menghilangkan, menghancurkan, ampaskan racun-racun yang ada dalam dirinya selama 10 hari. Ini artinya, kalau dihitung secara matematika,
dalam 1 tahun untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam racun yang disebabkan dari berbagai macam makanan yang kita konsumsi, membutuhkan 36 hari kita berpuasa. Sehingga kalau kita hitung di dalam kaitannya dengan syariat ibadah kita, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan 30 hari, kurang lebih 30 hari, dan ditambah dengan puasa sunnah 6 hari di hari Syawal atau di bulan Syawal, ternyata mampu menghancurkan racun-racun yang ada dalam diri kita dalam 1 tahun. Inilah yang oleh Rasulullah SAW beliau mengatakan, berpuasalah kamu, niscaya akan membawa kesehatan di dalam diri kita. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabah penyakit yang menimpa bangsa kita dan pada umumnya di dunia ini, mudah-mudahan Allah angkat wabah ini sehingga kita kembali di dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini kita banyak sekali mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.